Pak Aman. Jadi selamat pagi semua ya. Selamat pagi. Minggu ini kita membahas aspek bagaimana pemerintah turut campur dalam perekonomian satu negara melalui kebijakan ekonominya. Kebijakan yang kita bahas hari ini adalah kebijakan fiskal ya, kebijakan fiskal. Mari saya mulai dengan menyampaikan kepada teman-teman semua persoalan ekonomi makro ya. Jadi ada persoalan ekonomi itu kita bisa bagi persoalan ekonomi makro jangka pendek dan persoalan ekonomi makro jangka panjang ya. Di dalam jangka pendek ya biasanya ya ada 3 persoalan ekonomi makro yang utama. Persoalan ekonomi makro yang utama. Yang pertama adalah masalah pengangguran. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan kita yang ketiga, masalah pengangguran itu timbul ketika ya seseorang atau penduduk masuk dalam usia kerja, tapi dia tidak memperoleh pekerjaan. Masalah pengangguran ini kita kemarin sudah pastikan ini akan menjadi beban bagi pembangunan ekonomi satu negara. Karena semakin tinggi tingkat pengangguran suatu negara, berarti kemampuan negara tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa itu relatif rendah. Kalau kita katakan kemarin bahwa tujuan satu negara adalah full employment, maka masalah pengangguran underemployment ini adalah masalah di mana perekonomian satu negara dijalankan atau berjalan pada kondisi belum pada full employment-nya. Kemarin kan udah saya jelaskan ya, ada full employment, kalau kurang dari posisi full employment namanya underemployment, kalau lebih dari full employment overemployment, gitu ya, overemployment. Yang kedua adalah masalah inflasi. Ini kemarin juga sudah kita bahas, masalah inflasi itu ditunjukkan dengan adanya kenaikan harga barang-barang secara umum, barang dan jasa. Ya, jadi terjadi kenaikan harga barang dan jasa keseluruhan. Inflasi kemarin sudah kita bahas, maka akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Semakin tinggi tingkat inflasi satu negara, maka daya beli masyarakat itu akan menurun. Konsekuensinya kemampuan beli masyarakat itu akan menurun. Sehingga permintaan agregat itu akan mengalami penurunan. Otomatis, ingat kemarin sudah kita bahas pada minggu yang kedua, pendapatan nasional yang berbasis pada konsumsi, berbasis pada pengeluaran, dengan meningkatnya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya tingkat konsumsi masyarakat akan berpengaruh kepada menurunnya pengeluaran agregat yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan juga kondisi ekonomi satu negara. Makanya kemarin sudah kita bahas bagaimana pemerintah harus berupaya secara konkret, secara nyata untuk bisa mengatasi inflasi. Masalah yang ketiga adalah neraca pembayaran Indonesia, NPI, neraca pembayaran Indonesia. Secara sederhana, secara umum, kita sudah bahas juga pada minggu yang ketiga, neraca pembayaran itu adalah selisih antara ekspor kita dengan impor kita. Itu namanya dengan neraca pembayaran diartikan juga sekali lagi lah hanya dalam bentuk neraca perdagangan. Neraca perdagangan ya, neraca perdagangan. Jadi kalau kita definisikan di pertemuan yang ketiga, neraca perdagangan itu bicara mengenai selisih antara besarnya ekspor satu negara dengan dikurangi dengan besarnya impor satu negara. Tapi kalau kita bicara neraca pembayaran Indonesia, neraca pembayaran, khususnya neraca pembayaran Indonesia, itu memuat tentang ya neraca perdagangan dengan neraca modal. Juga saya sudah bahas pada minggu yang ketiga. Persoalannya lah kalau neraca pembayaran di situ defisit. Defisit. Kalau kita bicara lagi lebih spesifik, kalau neraca perdagangannya defisit, itu artinya bahwa nilai ekspor kita itu lebih rendah dari nilai impor kita.
sehingga kita melakukan pembayaran ke pihak luar negeri, sehingga terjadi defisit, ya, terjadi defisit. Yang nanti pada minggu yang ke-15 kita akan membahas bagaimana hal itu akan berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang kita. Persoalan ekonomi makro ini yang dihadapi pemerintah ini diatasi oleh pemerintah dengan kebijakan ekonomi, Nanti secara umum kita akan lihat ada beberapa kebijakan ekonomi yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Hari ini kita membahas salah satu diantaranya adalah kebijakan fiskal. Sehingga peran pemerintah dalam persoalan ekonomi makro jangka pendek itu sebetulnya banyak, tetapi saya membatasi saja ada 6. Yang pertama adalah menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, menurunkan bunga kredit bank. Nomor 1 dan 2 ini biasanya berkaitan dengan kebijakan moneter, ya. Mengenakan pajak import, ya, ini biasanya ini terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan perdagangan internasional, ya. Kemudian nomor 4, menurunkan pajak pendapatan atau pajak penjualan ditambah dengan menambah pengeluaran pemerintah. Ini berkaitan dengan kebijakan fiskal. Hal yang sama juga adalah mengeluarkan obligasi negara, tapi yang nanti akan kita bahas secara detail minggu ini dan juga minggu depan adalah kebijakan moneter dan satu lagi kebijakan fiskal. Di awal dulu saya sampaikan kebijakan fiskal itu kita fokuskan kepada bagaimana pemerintah nanti mempengaruhi perekonomian satu negara. Ada masalah perekonomian tadi, ya, ada masalah pengangguran, ada masalah inflasi, itu kan harus diatasi oleh pemerintah. Maka pemerintah dapat melaksanakan kebijakan ekonominya. Kebijakan ekonomi yang mau kita bahas hari ini adalah kebijakan fiskal. Melalui apa? Melalui perubahan atas penerimaan pemerintah, yaitu pajak, dan yang kedua, perubahan atas pengeluaran pemerintah, ya. Minggu depan kita bahas mengenai kebijakan ekonomi moneter. Nah, lihat nih, ya, pemerintah dan kebijakan ekonomi di tingkat awal ini kita bicara 2 kebijakan, ya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nanti kalau Anda mengambil di semester 4 kalau saya tidak salah, semester 3 nanti Anda akan membicara lebih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah yang bisa mempengaruhi perekonomian satu negara. Tapi di tingkat awal ini, di semester 2 ini, kita akan detail membahas tentang kebijakan fiskal, kebijakan moneter. Ada juga nanti namanya kebijakan pendapatan, kebijakan income policies. Ada juga namanya dengan kebijakan perdagangan internasional. Ada namanya dengan kebijakan nilai tukar, ya. Tapi 2 yang utama ini fiskal dan moneter. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau kebijakan fiskal itu dijalankan pemerintah, government. Kalau di Indonesia ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan di bawah Ibu Sri Mulyani. Jadi kebijakan fiskal itu dijalankan oleh Kementerian Keuangan, di mana Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah Ibu Sri Mulyani dan jajarannya itu mengatur perubahan belanja pemerintah mengenai pajak, gitu, ya. Itu semua diatur oleh pemerintah dalam rangka apa? Mempengaruhi laju perekonomian Indonesia. Ya, seperti kemarin misalnya ketika terjadi kelusuan ekonomi kita, gitu, ya, masalah Covid, pemerintah nih menambah belanja pemerintah, yaitu apa? Ya, memberikan kemarin banyak subsidi, ya, bantuan uang tunai, ya, langsung kepada masyarakat, gitu kan. Kemudian dari sisi perpajakannya kemarin pajak dikurangi oleh pemerintah, bahkan untuk segmen-segmen tertentu pemerintah tidak membebaskan pembayaran pajak, ya. Kebijakan moneter, ya, ini kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Sentral. Kalau di Indonesia ini oleh Bank Indonesia, melalui apa? Melalui perubahan penawaran uang. Jadi Bank Sentral itu yang akan mengatur berapa banyak uang yang beredar di masyarakat.
minggu depan kita akan membahas bagaimana penawaran uang ini mampu mempengaruhi perekonomian satu negara, ya, perekonomian satu negara. Baik, mari kita mulai dengan definisi awal dulu ya, pengertian awal dulu tentang apa itu kebijakan fiskal. Nah, saya definisikan demikian. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan ekonomi ya, yang dilakukan oleh pemerintah, Siapa tadi pemerintahnya? Kalau di Indonesia sekali lagi saya ulangi ya, Kementerian Keuangan lah sebagai sentralnya, gitu ya. Iya. Kebijakan fiskal ini dijalankan pemerintah untuk mengelola perekonomiannya, ya. Kalau dia posisi lagi kondisi ekonomi lesu, terjadi pelemahan ekonomi kita, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal. Kalau nanti terjadi kelihatan berlebihan gitu ya, perekonomian suatu negara, maka pemerintah menjalankan kebijakan fiskal. Jadi yang diarahkan di sini adalah kebijakan fiskal ini ditujukan untuk memastikan perekonomian itu berada pada keseimbangan, atau istilah lebih umumnya lah kondisi ekonomi yang full employment gitu ya. Jadi kalau saya katakan di sini adalah kebijakan ini idealnya dijalankan oleh pemerintah gitu ya. Saya coba mana ini tadi ya. Nah, ini dia. Ini saya akan coba dia. Ini adalah nih yang dimaksud di sini adalah bagaimana pemerintah itu kalau bisa perekonomian ya. Saya buat dulu perekonomian berada dalam kondisi full employment. Gitu ya. Ini dia. Jadi pada saat perekonomian satu negara itu telah menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Kemarin sudah kita katakan masalah ekonomi itu ada dua ya, udah kemarin ya. Satu namanya apa? Underemployment, di mana artinya masih pendapatan nasional satu negara itu belum mencapai full employment-nya. Jadi masih di bawah full employment-nya. Ini yang kemarin kita katakan negara itu berada pada kondisi perekonomian yang ekspansif. Gitu ya kemarin ya, ekspansi lah ya, ekspansi. Karena apa? Karena pendapatan nasional yang sedang ya, pendapatan nasional yang dihasilkan oleh negara tersebut masih lebihnya. Jadi ini pendapatan ya. Jadi pendapatan nasional lebih rendah dari pendapatan full employment. Itu dia. Yang kedua saya bisa katakan masalahnya kita itu adalah masalah overemployment ya, gitu ya, overemployment. Ini adalah kondisi sering juga dikatakan orang ini yang supaya mudah, ini pada kondisi ya inflasi lah ini ya. Ini biasanya ada juga orang bilang inflasi. Ini adalah kemarin sudah kita bahas, berarti adalah perekonomian negara tersebut berada pada kondisi yang kontraksi ya. Ini pada kondisi kontraksi. Ini terjadi ketika apa? Ketika pendapatan nasionalnya kemarin itu adalah lebih besar dari agregat expenditure-nya, atau kalau kita masukkan pada kondisi full employment, ini artinya adalah pendapatan nasional lebih besar ya, lebih besar dari pendapatan full employment. Begitu dia. Atau kemarin sudah kita katakan juga pada ekspansi itu ketika adalah pendapatan nasional kita lebih rendah dari agregat expenditure-nya.
atau kontraksi ketika pendapatan nasionalnya lebih besar daripada ke agregat expenditure-nya. Itu kemarin sudah kita sampaikan. Tapi kalau kita terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi, ya ekspansi itu terjadi ketika dia underemployment dan kontraksi itu terjadi ketika overemployment atau inflasi. Oleh karena itulah pemerintah, nah ingat ya tujuannya tadi ya, tujuan, ini adalah tujuan. Ini tujuan perekonomian satu negara ya, ini tujuan. Tujuan perekonomian suatu negara adalah berada dalam kondisi full employment. Maka ketika pemerintah mengalami kondisi underemployment atau pemerintah sedang menghadapi masalah overemployment, maka itu namanya terjadi persoalan ekonomi, terjadi permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan kebijakan ekonominya. Kebijakan ekonomi. Kalau persoalan ekonomi itu dijalankan atau diatasi oleh pemerintah melalui perubahan atas penerimaan dan perubahan atas pengeluaran, itulah namanya kebijakan fiskal. Itulah yang namanya kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal dijalankan pemerintah untuk bisa mengelola perekonomian ya, guna mencapai full employment. Apa yang dia rubah? Nah, yang dia rubah adalah pajak, tingkat pajak. Yang kedua adalah pengeluaran pemerintah. Sehingga saya boleh sekarang menyatakan kebijakan fiskal itu adalah pengendalian pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah. Itu yang dikendalikan. Dengan cara apa? Bisa dia menambah atau mengurangi pajak, menambah atau mengurangi pengeluaran pemerintah. Ya. Sekarang, nah, setelah kita membahas pengertian dari kebijakan fiskal, maka sekarang kita harus tahu betul tujuan kebijakan fiskal itu. Tujuan kebijakan fiskal. Nah, ada banyak tujuan kebijakan fiskal, tapi saya sarikan ada 4 ya. Yang pertama tentunya adalah kebijakan fiskal itu dijalankan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Memacu pertumbuhan ekonomi. Ini dilakukan oleh pemerintah, ya, dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah merasa bahwa pendapatan nasionalnya masih pada kondisi underemployment. Ya, caranya seperti apa? Coba saya berikan dulu sekarang definisi yang sederhana saja. Penjelasan yang sederhana. Ketika pemerintah sekarang mengurangi pajak ya, saya kasih dulu sekarang ya. Saya kasih dulu satu contoh paling sederhana di sini ya. Mana tadi? Oke. Nah, nomor satu ya. Nomor satu nih. Mekanismenya. Coba ya, dicatat nomor satu nih. Katakanlah pemerintah menjalankan kebijakan fiskal, gitu ya, fiskal. Dengan cara pemerintah sekarang, nanti kita cek ya, tadi ya, bisa mengurangi pajak nih. Mengurangi pajak. Kalau dia mengurangi pajak, berarti kan sekarang pendapatan ya, disposable ya, pendapatan disposable masyarakat, itu yang kemarin udah ya, masyarakat itu akan naik kan? Ini akan naik. Udah kita bahas kemarin itu ya. Ketika pendapatan disposable masyarakat naik, maka tingkat konsumsi toh, konsumsi. Berarti sekarang adalah daya beli masyarakat itu akan naik. Itu akan naik. Akibatnya masyarakat sekarang bisa mengkonsumsi lebih banyak. Berarti adalah pengeluaran konsumsi masyarakat itu akan naik. Naik kan? Ketika dia pengeluaran masyarakat akan naik dengan asumsi ceteris paribus ya, asumsi ceteris paribus, faktor-faktor lain dia nggak tetap, maka pengeluaran
agregat akan naik. Naiknya pengeluaran agregat ini akan meningkatkan pendapatan nasional, maka pendapatan nasional itu akan naik. Naiknya pendapatan nasional inilah yang kita sebut namanya dengan apa? Terjadinya pertumbuhan ekonomi. Gitu ceritanya. Jadi kebijakan fiskal itu dijalankan oleh pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan cara apa tadi ya? Salah satunya mengurangi pajak. Nanti kita akan lihat yang lainnya ya. Saya kasih satu contoh dulu di awal ini. Berikutnya sekarang. Katanya tujuan yang kedua adalah mendorong laju investasi. Betul sekali. Ketika pemerintah katakanlah pemerintah itu adalah menambah ya, coba saya ini dulu ya. Sekarang saya buat dulu supaya bisa ya, Anda supaya tahu ya. Mendorong laju investasi bagaimana bisa ya? Misalkan demikian nih, misalkan. Katakanlah sekarang fiskal dijalankan pemerintah ya, fiskal. Dengan cara apa sekarang? Nah, saya mau ambil contoh misalkan pemerintah nih menambah sekarang ya, membangun sarana dan prasarana ya di daerah-daerah yang berpotensi pariwisatanya ya, membangun sarana prasarana pariwisata ya. Sekarang di bawah komandannya Mas Sandiano Uno ya, oke, Kemenkraf pariwisata nih dibangun. Di mana dibangun di sana, dibangun jalan, dibangun macam-macam. Sehingga apa yang terjadi sekarang? Peluang bisnis akan bertambah, akan naik nih, akan naik. Sudah? Ketika sekarang orang akses ke daerah-daerah wisata itu sekarang bertambah, jalannya sudah bagus, ya. Pemerintah membangun fasilitas-fasilitas pariwisata, sehingga mendorong sekarang para pebisnis ya akan melakukan investasi nih, sehingga sekarang boleh kita katakan sekarang adalah pebisnis akan tertarik menanamkan uangnya di sektor pariwisata di mana pemerintah membangun sarana dan prasarana pariwisata. Contoh sekarang pariwisata. Contoh, ini akan naik nih ya. Contoh, kemarin itu, nah di daerah Danau Toba sekarang pemerintah itu membangun ya. Lapangan udara dibangun, menjadi lapangan udara bertaraf internasional. Tol sekarang dibangun dari Medan ke Pematang Siantar ke Parapat gitu ya. Di daerah pariwisata sekarang di sana jalan-jalan diperbaiki, jembatan-jembatan diperbaiki gitu ya. Apa akibatnya sekarang? Anda melihat kan peluang nih. Dengan dibangunnya sarana prasarana pariwisata nanti kan akan banyak nih kunjungan wisatawan nih. Kunjungan wisatawan domestik maupun kunjungan wisatawan asing gitu ya. Orang Singapura akan datang dari Singapura langsung dia ke Tarutung langsung ke Danau Toba ya. Dia berangkat Jumat sore dia, kemudian Sabtu dia libur di Danau Toba, di danau terindah seluruh dunia gitu kan. Kemudian dia selesai Sabtu Minggu dia pulang. Sehingga apa yang terjadi? Butuh sekarang penginapan, butuh hotel, butuh villa, butuh restoran, dan butuh banyak-banyak. Sehingga itu menjadi peluang bisnis kita ya. Akibatnya akan banyak sekarang investor asing, investor akan berinvestasi ya, akan meningkatkan investasi sektor pariwisata. Gitu cerita. Tuh dia. Tujuan ekonomi fiskal. Sangat bagus memang. Mendorong. Pada gilirannya, kalau investasinya naik gitu ya, sektor pariwisata, investasi naik ya. Ini investasi meningkat, investasi
investasi naik, seteris paribus CP ya, CP itu seteris paribus ya, maka pengeluaran agregat, pengeluaran agregat itu akan naik. Pengeluaran agregat akan naik, ya, ini akan menyebabkan sekarang pendapatan nasionalnya juga akan meningkat. Jadi di satu sisi kebijakan fiskal itu bisa mendorong investasi dalam jangka pendek, kemudian dalam jangka panjang dia akan mendorong pertumbuhan ekonomi satu. Ya. Yang ketiga katanya, mengurangi pengangguran dengan membuka kesempatan kerja yang luas. Bagaimana bisa? Coba kita cek lagi. Bagaimana caranya? Nah, udah gini nih, fiskal lagi, fiskal. Fiskal sekarang saya mainkan yang tadi lagi ya. Fiskal sekarang dengan cara pemerintah. Pemerintah nih ya, pemerintah menambah ya. Inilah membangun sarana dan prasarana ekonomi lah ya, ekonomi. Sarana prasarana ekonomi. Pusat-pusat industri, ya, pusat-pusat perikanan, pusat-pusat pertanian gitu ya. Mereka membuka sarana prasarana. Ketika mereka membangun sarana prasarana, tentunya ini kan membutuhkan tenaga kerja. Membutuhkan orang yang bisa terlibat dalam pembangunan sarana prasarana ekonomi tersebut. Seperti yang saya katakan tadi adalah pemerintah sekarang banyak membangun sentra-sentra pariwisata ya. Ada katanya 5 super destination gitu ya. Ada 5 super destination Indonesia sekarang. Salah satu diantaranya adalah Danau Toba gitu ya. Pemerintah membangun ini, membangun itu, membangun semua dibangun sehingga butuh tenaga kerja. Sehingga ketika mereka butuh tenaga kerja, maka sekarang terbukalah peluang kerja. So government now create more job opportunities gitu ya. Membuka kesempatan kerja banyak. Jadi kesempatan kerja bertambah, naik nih. Naik. Ketika kesempatan kerja ini naik dan masyarakat dan penduduk ya, penduduk memiliki ya keahlian untuk ya terlibat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi ya, sarana dan prasarana ekonomi. Jadi bisa ya, jadi ada kesempatan kerja dan masyarakat memiliki keterampilan di situ, maka jumlah orang bekerja akan bertambah. Jumlah orang yang bekerja akan meningkat. Artinya sekarang terjadi pengurangan pengangguran. Terjadilah kurangan pengangguran. Begitu ceritanya. Maka sekarang kita bisa pastikan tujuan pembangunan ekonomi itu memacu pertumbuhan ekonomi oke, mendorong laju investasi juga oke, mengurangi pengangguran juga oke dia. Bagaimana yang terakhir? Mengurangi laju inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Ingat tadi di sini adalah inflasi terjadi ketika terjadi sekarang kenaikan permintaan yang berlebihan dari masyarakat ya, sehingga kemampuan kita untuk memenuhi kenaikan permintaan masyarakat atas barang dan jasa itu tidak sanggup, sehingga terjadi excess of aggregate demand. Terjadi kelebihan permintaan, otomatis sekarang terjadi kelangkaan barang dan jasa di pasar secara keseluruhan. Ini yang namanya oleh karena tarikan permintaan ya, tarikan permintaan.
Nah, inflasi nanti kita akan belajar lebih detail lagi tentang yang namanya dengan tarikan permintaan sebagai penyebab dari faktor inflasi. Oke. Nah, di sinilah inflasi yang tinggi tentunya tadi sudah saya katakan sangat merugikan perekonomian satu negara ya. Oleh karena itu mereka harus ya ditolong, harus dibantu. Caranya seperti apa? Pemerintah harus menjalankan kebijakan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Bagaimana caranya? Mari sekarang kita cek ya. Mari sekarang kita cek. Caranya demikian nih sekarang. Saya coba buat ya. Saya coba buat. Nah, ini dia. Katakanlah sekarang adalah pemerintah itu menjalankan fiskal untuk mengatasi adanya kelebihan permintaan di pasar ya. Jadi ini adalah inflasi disebabkan oleh kelebihan permintaan agregat. Ya, lebih sekarang nih. Karena apa? Karena konsumsi masyarakat yang tinggi. Agregat demand yang kemarin udah ya, C tambah I tambah G tambah X minus M. C-nya tinggi nih. Kenapa konsumsinya tinggi? Karena mereka punya uang yang banyak. Pendapatan disposable, karena pendapatan disposable mereka itu tinggi. Oleh karena itu pemerintah boleh menjalankan untuk mengurangi mengerem kenaikan konsumsi masyarakat yang berlebih. Caranya apa? Caranya adalah pemerintah sekarang menaikkan pajak. Pemerintah sekarang menaikkan pajak. Pajak dinaikkan. Otomatis sekarang pendapatan disposable masyarakat akan turun. Akan turun kan? Ketika pendapatan disposable maka turun, maka sekarang daya beli masyarakat akan ikut turun. Turunnya daya beli ini akan menyebabkan sekarang adalah pengeluaran konsumsi masyarakat juga akan turun. Turunnya ini steris paribus ya. Faktor-faktor lain yang enggak tetap, maka boleh kita katakan sekarang pengeluaran agregat akan turun. Menurunnya pengeluaran agregat ini, agregat demand akan turun, maka akan terjadi lagi penurunan inflasi. Ya, maka akan terjadi penurunan inflasi. Itu dia. Jadi itulah tujuan dari kebijakan fiskal. Jadi kalau saya summary-kan sekarang seperti ini ya. Satu, memacu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong laju investasi. Ketiga, mengurangi pengangguran dengan cara membuka kesempatan kerja. Dan yang keempat, mengurangi laju inflasi. Itu tujuan kebijakan fiskal. Sekarang saya teruskan. Instrumennya. Ada dua instrumen alat ya. Instrumen itu artinya alat. Alat yang digunakan pemerintah. Satu adalah pemerintah melaksanakan seperti yang sudah saya tadi bicarakan di depan. Pemerintah bisa menaikkan atau menurunkan tarif pajak. Coba kita cek sekarang, kalau dia tarif pajak itu diturunkan oleh pemerintah, tadi saya katakan ya, jika pemerintah menurunkan tarif pajak, maka pendapatan masyarakat yang siap dibelanjakan akan naik, kemampuan beli masyarakat akan meningkat, permintaan barang dan jasa juga akan meningkat, ya, sehingga dunia usaha dan dunia industri itu mampu meningkatkan penjualannya. Ketika mereka merasa bahwa mampu meningkatkan penjualannya berarti kan mereka akan menambah produksinya yang lebih banyak.
Menambah produksi berarti kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari negara tersebut akan mengalami peningkatan. Jadi intinya adalah ketika pemerintah menurunkan pajak, ini akan bisa mendorong perekonomian kita, ya. Sekarang saya buatkan supaya bisa, ya. Dari sini saya bisa katakan sekarang adalah kalau pemerintah, ya, pajak naik, maka ini akan mengurangi perekonomian. Artinya mengurangi perekonomian di sini dia akan bisa menurunkan pendapatan nasionalnya, ya. Kemudian yang kedua, pajak diturunkan, maka ini akan bisa meningkatkan, ini akan bisa meningkatkan pendapatan, meningkatkan perekonomian lah, ya. Perekonomian. Itu dia. Bagaimana dengan pengeluaran pemerintah? Nah, bagaimana pengeluaran pemerintah? Ingat tadi adalah, saya coba buat lagi, ya, ingat. Ingat, gitu ya. Jika pemerintah menambah pengeluaran G, ya, menambah G nih. Menambah G, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatkan pendapatan masyarakat. Kok bisa? Tadi pemerintah membangun jalan-jalan, pemerintah membangun sarana prasarana secara umumnya. Orang dulu tidak bekerja, sekarang menjadi bekerja, memperoleh sekarang mereka pendapatan yang bertambah. Pemerintah memberikan bantuan tunai, kepada masyarakat. Juga sama, pendapatan masyarakat akan meningkat. Meningkatnya pendapatan masyarakat ini akan mendorong, ya, ini akan mendorong pengeluaran konsumsi. Berarti adalah permintaan atas barang dan jasa, ini akan meningkat. Sekarang kan banyak orang membutuhkan barang dan jasa. Sehingga apa yang terjadi sekarang, pebisnis, dunia bisnis, gitu ya, meresponnya dengan cara menambah penjualan. Ada peluang mereka. Dan pada gilirannya, penambahan penjualan ini akan berdampak juga kepada penambahan produksi industri, dunia industri lah, ya. Dunia industri. Sehingga boleh saya katakan sekarang, pada saat ini pemerintah, kalau dia pemerintah, ya, pengeluaran pemerintah naik, maka ini akan mendorong perekonomian. Jikalau pemerintah mengurangi pengeluaran pemerintah turun, maka ini akan mengurangi perekonomian. Artinya mengurangi perekonomian di sini sekali lagi adalah pendapatan nasionalnya akan berkurang. Itu dia instrumen kebijakan fiskal. Jadi ada dua, ya. Pajak boleh naik atau turun. Kemudian pengeluaran pemerintah boleh naik atau turun. Tergantung pada persoalan ekonomi yang dihadapi oleh satu negara. Nanti kita akan lihat. Ingat tadi, kebijakan fiskal ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemerintah untuk mengatasi persoalan ekonomi yang terjadi. Bisa dia persoalan ekonomi underemployment, atau dia kondisi pertumbuhan ekonomi yang rendah, resesi, bisa juga ada kondisi inflasi yang tinggi, ya, overemployment. Sebelum kita masuk ke sana.
Baik, saya stop share dulu. Ada pertanyaan sampai di sini, silahkan. Saya buka lagi. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Ada pertanyaan? Bisa diikuti? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa ya? Bagus. Oke, kalau sudah sekarang saya boleh lanjut ya. Oke, kalau sudah saya teruskan sekarang. Mari sekarang kita lihat bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan fiskalnya ya, kebijakan fiskalnya. Saya mulai yang pertama. Pemerintah sekarang sedang mengalami pada kondisi seperti COVID saat ini. Berarti ekonomi kita itu sedang lesu. Perekonomian kita sedang lesu sekarang. Pertumbuhan ekonomi kita itu melambat. Bahkan sekarang kita negatif ya. Negatif. Nah, oleh karena itu sekarang pemerintah untuk mengatasi persoalan resesi ekonomi kita sekarang ini, pemerintah itu melaksanakan kebijakan fiskal. Yang ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka dikatakan dia sekarang ingat tadi ya, maka dikatakan pemerintah itu menjalankan kebijakan fiskal ekspansif. Kita sekarang berada pada kondisi ekonomi yang ekspansif. Ya, resesi kita sekarang. Maka pemerintah bertujuan untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu sekarang adalah yang pertama tadi sudah kita dapat ya. Kalau sekarang ekonomi kita lesu, kan kita ingin meningkatkan perekonomian. Kita ingin menambah produksi. Kita ingin menambah penjualan dari dunia bisnis supaya lebih mudah memahaminya ya. Maka apa yang harus saya lakukan? Ya pemerintah itu harus mendorong daya beli masyarakat. Mendorong daya beli masyarakat. Caranya seperti yang tadi sudah. Pemerintah melakukan penurunan tingkat pajak atau pemerintah menambah pengeluarannya. Jadi fiskal ekspansif itu dijalankan dengan cara ya, instrumennya sekarang. Fiskal ekspansif dijalankan dengan cara ya mengurangi ya. Jadi ini ya caranya ya. Satu nih caranya ya, caranya fiskal ekspansif. Cara pemerintah menjalankan fiskal ekspansif. Satu, pemerintah itu bisa menurunkan pajak. Penurunan pajak. Atau yang kedua, ini satu ya, ini satu, pemerintah bisa menurunkan pajaknya. Atau yang kedua, pemerintah itu bisa menambah, ya, meningkatkan pengeluarannya. Peningkatan belanja pemerintah. Nah, ada dua ya, ada dua. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya. Oke. Jelas dulu sekarang ya, fiskal ekspansif dijalankan pemerintah ketika perekonomian suatu negara itu berada pada resesi. Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Caranya menurunkan pajak, caranya meningkatkan belanja pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya kan fiskal kontraktif. Kalau tadi fiskal ekspansif, sekarang fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif ini dilaksanakan oleh pemerintah pada saat laju perekonomiannya sangat tinggi atau terjadi inflasi ya, terjadi inflasi sangat tinggi atau sedang terjadi inflasi atau sedang terjadi overemployment. Kalau yang tadi ini terjadi ketika mengalami resesi
atau sedang terjadi pada kondisi underemployment. Itu ceritanya. Kenapa dia jadi inflasi? Tadi saya jelaskan ya, karena daya beli masyarakat itu sangat tinggi. Ya, uangnya banyak, pendapatannya banyak, sehingga dia membeli barang dan jasa yang berlebihan di pasar. Oleh karena itu, tujuan kebijakan fiskal itu untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Menghambat, jadi pertumbuhan ekonominya sangat tinggi ya. Sehingga harus dihambat. Inflasinya tinggi. Oleh karena itu, sekarang caranya sederhana ya. Tadi sudah katakan cara mengurangi inflasi dari sisi permintaan adalah bagaimana kita mengurangi laju permintaan masyarakat atas barang dan jasa. Maka kebijakan fiskal dilakukan pemerintah melalui, ini dilakukan ya, melalui satu, pemerintah bisa sekarang mengurangi, ya, mengurangi, jangan memotong deh, mengurangi belanja negara, mengeluarkan belanja atau pengeluaran pemerintah. Dikurangi nih, dikurangi kayak sekarang gitu ya. Ya, bukan sekarang, kayak yang dulu itu loh, dikurangi pengeluaran pemerintah. Kalau sekarang mah enggak, harus menambah pengeluaran pemerintah. Yang kedua, itu pemerintah boleh meningkatkan pajak. Meningkatkan pajak. Meningkatkan pajak. Sehingga sekarang kita akan berada pada kondisi mengerem, mengurangi belanja masyarakat. Di sisi yang lain juga kalau langsung dari pemerintah mengurangi belanja pemerintah. Bagaimana mekanismenya? Nah, saya mulai satu saja. Kebijakan fiskal ekspansif ya, kebijakan fiskal ekspansif. Saya mulai dengan sebut sekarang ini. Ingat tadi, kebijakan fiskal ekspansif itu dijalankan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Ini dia tujuannya ya. Meningkatkan pendapatan nasional. Bagaimana bisa? Nah, ini sekarang saya mau jelaskan bagaimana bisa ya. Nah, fiskal ekspansif. Tadi apa katanya fiskal ekspansif? Ada dua instrumennya ya. Yang pertama, dia bisa menurunkan pajak. Yang kedua, dia bisa meningkatkan belanja pemerintah. Baik, mari saya mulai satu saja. Penurunan pajak ya. Nanti Anda harus bisa. Yang kedua ya, saya ambil contoh sekarang adalah penurunan pajak. Bagaimana bisa ya? Ini fiskal ekspansif. Nah, penurunan pajak. Pajak ya. Pajak turun sudah jelas ya. Disposable income masyarakat akan naik. Naik ya. Disposable income masyarakat akan naik. Konsumsi akan naik. Ceteris paribus. Ceteris paribus. Ya. Konsumsi akan naik ceteris paribus. Maka sekarang AE, yaitu akan sama dengan C, ditambah dengan I, ditambah dengan G, ya, 3 sektor. Ini akan naik, akan meningkat. Meningkatnya ini maka akan terjadi sekarang keseimbangan ekonomi. Ingat, terjadi ketika apa? Y sama dengan AE. Maka meningkatnya AE akan mendorong ya, akan meningkatkan pendapatan nasional kita. Keseimbangan pendapatan nasional kita. Itu dia. Penurunan pajak. Hal yang sama kalau kita lakukan untuk yang namanya dengan peningkatan nih. Peningkatan pengeluaran pemerintah, gitu ya. Nih, berarti apa? G-nya naik ya. G-nya naik. G naik, otomatis nih. Dalam jangka pendek langsung, efek langsung nih. Efek langsung.
yaitu adalah AE-nya, yaitu C, ditambah dengan I, ditambah dengan G, itu akan naik. Ditambah lagi, efek tidak langsung, maksud saya itu efek tidak langsung melalui konsumsi ya. G-nya naik ini akan mendorong nih, pendapatan disposable masyarakat akan naik ya. Pendapatan masyarakat naik, pendapatan masyarakat itu akan naik ya. Karena apa? G-nya naik tadi kan? Bangun pabrik, bangun jembatan, bangun ini, masyarakat sekarang memperoleh pekerjaan, pendapatannya akan naik ya. Apabila pajaknya tetap, maka sekarang bisa kita cek, maka konsumsi akan naik kan? Sehingga nanti terlihat nih, naik C, naik G juga, maka AE juga akan naik nih. Karena apa? Karena C-nya naik, G-nya juga naik. Nah, AE-nya naik ini akan mendorong keseimbangan ekonomi. Karena apa? Ingat, Y sama dengan AE. Kebijakan fiskal. Jadi cocoklah. Jadi kalau pemerintah ingin meningkatkan pendapatan nasional, jalankanlah kebijakan fiskal. Yang kedua nih. Kontraktif. Ingat tadi kontraktif ini tujuannya inilah untuk mengurangi pendapatan nasional. Mengerem laju pertumbuhan pendapatan nasional. Ya, caranya seperti apa? Caranya nih, tadi udah kita samakan ya, dia boleh. Caranya adalah meningkatkan pajak, peningkatan pajak. Bagaimana mekanismenya? Kalau pajak naik, maka YD-nya akan turun. YD-nya akan turun, maka lagi-lagi nih berpengaruh terhadap daya beli tak? Daya beli ini, daya beli akan turun, sehingga konsumsi itu akan turun. Berkurangnya konsumsi itu akan menyebabkan AE, yaitu adalah C, tambah dengan I, ditambah dengan G, ini akan turun, sehingga akan menyebabkan keseimbangan ekonomi akan turun juga. Karena apa? Ingat, Y selalu sama dengan AE. Ini dia peningkatan pajak. Nanti hal yang sama Anda bisa buatkan untuk yang namanya dengan cara yang kedua ya. Penurunan nih, pemotongan deh. Pengurangan belanja pemerintah gitu ya. Nih. Saya bisa buat sekarang. G-nya turun. Ya, efek langsung saja ya. G-nya turun. Sehingga apa yang terjadi sekarang? AE, yaitu adalah C ditambah dengan I, ditambah dengan G. Ini juga akan mengalami penurunan. Ketika AE-nya turun, ini akan menyebabkan keseimbangan ekonomi sekarang dengan tingkat pendapatannya yang lebih kecil ya. Nah, ingat nih, Y adalah A. Gitu ceritanya. Jadi ketika pemerintah mengalami inflasi, maka tujuan pemerintah adalah mengurangi pengeluaran masyarakat, maka pemerintah menjalankan fiskal yang kontraktif. Ya. Hal yang sama dia untuk ekspansif ya. Oke, jadi saya sudah jelaskan mekanismenya ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dengan baik gitu ya.
Oke, baik. Berikutnya, kondisi kebijakan fiskal. Kondisi kebijakan fiskal. Ingat tadi, ketika pemerintah menjalankan kebijakan fiskal, berarti kan pemerintah akan merubah pendapatannya atau merubah pengeluarannya, ya, kondisi kebijakan fiskal. Ini akan berdampak, ingat ya, terhadap anggaran, ya. Ini akan berdampak terhadap anggaran pemerintah. Inilah kalau di Indonesia, ini yang namanya dengan APBN, anggaran penerimaan dan belanja negara, ya. Berarti dia akan melihat penerimaan, ya. Jadi kalau kita buat secara sederhana ini secara sederhana menjadi anggaran pemerintah itu akan sama dengan penerimaan dikurangi dengan pengeluaran, T dikurangi dengan G. Ya, ketika tadi pemerintah menjalankan kebijakannya, ada yang namanya kebijakan fiskal seimbang. Ini terjadi ketika kebijakan fiskal yang dijalankan itu AP-nya itu adalah 0. Artinya pengeluaran pemerintah itu sama dengan penerimaan pemerintah. Kebijakan surplus ini terjadi ketika pemerintah itu menjalankan kebijakan fiskalnya, kebijakan fiskalnya di mana nih anggaran pemerintah itu lebih besar dari 0. Itu terjadi ketika pemerintah menjalankan kebijakannya di mana penerimaan pemerintah itu, tadi kan fiskal kan bisa dijalankan, menambah pengeluaran pemerintah kalau dia ekspansif dan mengurangi pendapatan. Jadi pendapatan, itu ya. Nanti akan kita lihat. Sekarang berikutnya nih nomor 3, fiskal defisit. Ini terjadi ketika pemerintah menjalankan kebijakan fiskalnya menyebabkan anggaran pemerintah itu negatif ya, yakni ketika pajak pemerintah itu penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluaran pemerintah. Maka apa yang sekarang kita katakan? Mari sekarang kita cek. Jikalau pemerintah menjalankan kebijakan yang kontraktif ya, mengurangi belanja pemerintah, pengeluarannya kan pemerintah berkurang nih. Berarti G-nya turun, ini G-nya turun, pajaknya naik. Sehingga T dikurangi dengan kan surplus di sini, surplus. Jadi ketika pemerintah menjalankan fiskal kontraktif, itu ditandai dengan anggaran pemerintahnya itulah surplus. Kalau dia adalah kebijakan ekspansif, ya, ekspansif nih. Maaf. Kalau dia kontraktif nih, pajaknya naik, ini akan surplus ya. Ini surplus, di sini surplus ya, benar, surplus. Kalau dia ekspansif, penerimaannya berkurang, pengeluarannya bertambah. Berarti T dikurangi dengan G, ini kan T ya, ini adalah T, ini adalah G. T-nya turun, G-nya naik, berarti defisit. Maka kita katakan pemerintah menjalankan fiskal ini pada saat ini ya, ini pada kondisi ekonomi kita bermasalah, kontraksi. Ini ketika ekspansif. Jadi ketika pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif akan menyebabkan fiskal defisit. Kalau pemerintah sedang menjalankan kebijakan fiskalnya yang kontraktif, maka anggaran pemerintah itu akan surplus. Itu ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan hitung-hitungannya? Ada 2 caranya ya kemarin ya. Dampak pemerintah terhadap perekonomian itu
bisa kita lihat dari angka pengganda. Kemarin sudah saya bicarakan ya, angka pengganda pemerintah sudah. Sekarang adalah angka pengganda pajak. Ya, angka pengganda pajak. Kalau saya buat secara rasionya demikian nih, definisinya. Angka pengganda pajak itulah rasio perubahan dalam tingkat keseimbangan output nasional terhadap perubahan dalam pajak, ya. Jadi rumusnya multiplier pajak ini delta Y dibagi dengan delta T. Ini adalah angka pengganda pajak, ya, angka pengganda pajak, ya, akan sama dengan delta Y dibagi dengan delta T. Atau secara rumus sederhana adalah minus MPC, marginal propensity to consume dibagi dengan marginal propensity to save, gitu ya. Kalau saya lihat sekarang nih, dampaknya ini akan perubahan. Delta Y itu adalah perubahan perekonomian. Jadi ketinggal ini tinggal saya buat sini ya, pindahkan ke sebelah kanan. Maka delta Y akan sama dengan delta T dikali dengan MPC dengan MPS. Maka sekarang besar kecilnya perubahan pendapatan nasional sebagai akibat dari perubahan pajak itu ditentukan oleh besaran MPC dan MPS. Besaran MPC dan MPS, ya. Oke.